Halo para sinefilia, gimana kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi di Acung Zaki Channel. Dan seperti biasa, di video kali ini kita akan merangkum sebuah film yang pastinya sangat bikin penasaran untuk disimak alur ceritanya. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Walking Tall yang dirilis pada tahun 2004. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Film ini menceritakan tentang kisah seorang pria bernama Chris yang memilih untuk pensiun dalam pekerjaan di usia mudanya. Dia memutuskan pensiun karena ingin menemani orang tuanya yang sudah menginjak usia tua. Di sana terlihat Chris yang sedang berjalan ke arah rumahnya. Tiba-tiba dia berhenti karena melihat sebuah pabrik yang sudah tidak berfungsi lagi keberadaannya. Dan diketahui ternyata dahulu pabrik tersebut adalah salah satu tempat bekerjanya sebagian masyarakat yang tinggal di kota tersebut untuk mencukupi kehidupan sehari-harinya. Kemudian datang seorang petugas dan mengatakan bahwa pabrik tersebut sudah lama tutup sejak 3 tahun yang lalu. Saat Chris tiba di rumah, dia langsung disambut dengan sebuah pelukan hangat dari saudara perempuan dan juga oleh kedua orang tuanya. Di sana terlihat mereka yang sangat merindukan Chris karena sudah lama tidak bertemu dengannya sejak Chris bertugas di luar kota beberapa tahun lalu. Kemudian di tengah kehangatan makan malam mereka, muncullah dari dalam kamar seorang pria remaja yang merupakan keponakan Chris. Dia sangat kagum melihat tubuh besar dan kekar pamannya seperti pemain tinju. Keesokan harinya, Chris bertemu dengan sahabatnya yang bernama Ray. Dia mengajak Chris untuk bermain sepak bola bersama dengan teman-temannya. Tak lama dari kedatangan Ray di rumah Chris, kemudian teman-teman lama Chris yang lain pun datang dengan salah satu dari mereka membawa bola rugby. Salah satu teman lama Chris bernama Jay. Diketahui dia adalah putra dari orang kaya pemilik kasino yang berada di kota tersebut. Tiba-tiba datanglah anak buah Jay yang menantang Chris untuk bertanding melawan mereka. Pertandingan pun dimulai dan terlihat di sana sebuah permainan yang sangat sengit di antara mereka. Permainan tidak sportif dan kasar mulai ditunjukkan oleh tim dari anak buah Jay yang membuat Chris bermain cukup kesulitan. Setelah pertandingan selesai, Jay kemudian mengundang Chris untuk dapat datang ke kasinonya sebagai ucapan selamat datang untuk Chris. Dan Chris pun menerima ajakan Jay dengan baik. Singkat cerita, tibalah Chris bersama dengan Ray di kasino tersebut. Di dalam sana terlihat banyak mesin permainan dan juga wanita-wanita seksi. Kemudian Jay mengatakan bahwa dia sudah menyiapkan uang VVIP khusus untuk Chris dan Ray. Di dalam ruang tersebut juga terlihat wanita cantik dan seksi yang sudah disiapkan untuk menemani mereka. Saat Chris sedang ikut dalam permainan Junet, sesuatu yang tak terduga pun terjadi di dalam permainan tersebut. Kemudian Bandar pun mencurigai dadunya. Dengan tingkah Chris yang menjengkelkan, memancing emosi anak buah Jay dan terjadilah adu mekanik di antara mereka. Dengan banyaknya jumlah anak buah Jay membuat Chris tersetrum alat yang dibawa oleh salah satu anak buah Jay dan membuat Chris tidak sadarkan diri. Chris kemudian dibawa ke ruang belakang kasino. Lalu salah satu dari mereka mengeluarkan sebuah pisau dan mulai menyayat tubuh Chris. Sampai akhirnya dengan luka yang ada pada tubuhnya itu, Chris langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk beristirahat dan menyembuhkan lukanya selama beberapa hari. Karena sebagai anggota tentara pasukan khusus, kejadian tersebut bukanlah hal yang parah bagi dirinya untuk dapat kembali pulih dengan cepat. Saat Chris sedang mengerjakan pekerjaan rumah, Jay datang lalu meminta maaf atas perbuatan anak buahnya pada saat kejadian di kasino beberapa hari yang lalu. Kemudian Jay mengajak Chris untuk bergabung ke dalam kasinonya.
Lalu Jay pun memberikan uang kepada Chris sebagai tanda ganti rugi atas kejadian yang telah menimpanya. Chris memaafkan Jay, namun tidak dengan anak buahnya. I'm really sorry you feel that way. Kemudian Chris mendatangi kantor kepolisian untuk melaporkan kejadian yang telah dialaminya. Namun secara mengejutkan petugas tersebut menyatakan bahwa kasus yang dialami Chris sudah ditutup. Yeah, it is. Because that matter's closed. Tugas kepolisian yang seharusnya melindungi masyarakat malah membela yang salah. Sesampainya di rumah, Chris kembali dibuat terkejut dengan melihat keponakannya berbaring lemas akibat meminum obat tak layak konsumsi. Chris pun langsung bertanya kepada temannya tentang siapa penjual obat tak layak konsumsi tersebut. Temannya menjawab, para anak buah Jay yang memperjualbelikan obat tak layak konsumsi di kota tersebut. Emosi Chris pun memuncak. Kemudian dia bergegas menuju garasi untuk mengambil senjata dan pergi ke kasino untuk menghabisi anak buah Jay. Sesampainya di kasino, Chris mengurungkan niat untuk memakai pistol api sebagai senjata yang akan digunakannya. Lalu Chris pun langsung mengambil balok kayu yang berada di mobilnya. Saat dia sudah berada di dalam ruangan dengan balok kayu yang dia bawa, kemudian Chris menghancurkan semua mesin permainan yang ada di dalam ruangan tersebut. Lalu muncullah satu persatu anak buah Jay untuk melawan Chris. Namun dengan semua persiapan yang matang, Chris berhasil menumbangkan satu persatu anak buah Jay. Dari lantai 2 terlihat Jay sedang terdiam melihat Chris yang sedang menghancurkan tempatnya. Chris yang mencoba melarikan diri pun gagal dan akhirnya dia ditangkap oleh petugas kepolisian. You should not have come looking for trouble. Persidangan pun dilakukan untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan Chris bersalah atau tidak. Seorang jaksa lalu memutuskan bahwa Chris terbebas dari hukuman karena melihat beberapa bekas luka yang berada di tubuhnya akibat perlakuan anak buah Jay. He went directly for everything. He just came in and Kemudian dengan sikap berani dan bijaksana, secara lantang Chris mengungkapkan kekecewaan yang besar terhadap kota kelahirannya. Setelah diketahui bahwa di kota tersebut sudah banyak peredaran narkocuy dan para penegak hukum yang kurang tegas serta kurang melindungi masyarakatnya. Melihat aksi Chris itu, kemudian jaksa dan para petinggi di kota tersebut mengangkat Chris sebagai kepala kepolisian yang baru. Dengan harapan, Chris dapat membawa dampak positif dan menjadikan kota tersebut menjadi lebih baik lagi. Pada hari pertama Chris menjadi kepala kepolisian, dia memutuskan untuk memecat seluruh anggota kepolisian yang lama, yang dianggap sebagai penegak yang tidak amanah dan kotor. Kemudian Chris mengangkat Ray menjadi asisten pribadinya untuk membantu mengungkapkan peredaran narkocuy di kota tersebut. I need your help. Oh, don't do that. I need you to take me to drug. Dengan cepat mereka langsung bertugas di bawah pimpinan Chris. Mereka langsung menginterogasi orang-orang yang dicurigai sebagai pengedar. Namun semua informasi yang didapat mengarah kepada anak buah Jay. Lalu mereka pun langsung menangkapnya untuk diinterogasi. Mereka menginterogasi dengan cara yang unik, yaitu dengan merusak mobil kerennya agar anak buah Jay dengan cepat memberitahu di mana sumber narkocuy berada. Karena tidak mau menjawab sedikit pun, Chris lalu membawanya ke kantor untuk dimasukkan ke dalam sel penjara. Hal tersebut tidak sedikit pun membuat anak buah Jay takut. Dia kemudian mengancam Chris dengan mengatakan bahwa Jay tidak akan tinggal diam atas semua kejadian ini. Chris sangat mengkhawatirkan keselamatan keluarganya yang berada di rumah. Dia langsung menyuruh Ray untuk menjaga keluarganya. I need you to look after my parents' place. Think they're gonna take it? Tak berlangsung lama, kemudian datanglah seorang wanita cantik bernama Yuli. Diketahui dia adalah kekasih Chris yang sudah lama tidak bertemu. Maksud kedatangan Yuli ke kantor Chris yaitu untuk mengantarkan makanan kesukaan Chris sebagai bentuk kasih sayang dan perhatiannya. I figured, you were Di tempat yang berbeda, terlihat Jay sedang menghubungi anak buah dan para anggota kepolisian yang baru saja dipecat Chris. Jay kemudian menyuruh semua anak buahnya untuk menghabisi seluruh keluarga Chris dan menghancurkan kantor kepolisian. Dari luar terlihat mobil dinas Chris yang tiba-tiba meledak.
Chris dan kekasihnya yang berada di dalam kantor pun panik, tetapi tidak dengan anak buah Jay yang berada di dalam sel. Dia merasa senang dengan serangan yang mengarah kepada Chris. Who needs to step away from the vehicle now, Vaughn? Sementara di rumah Chris, terlihat Ray yang terkejut dengan kedatangan para anak buah Jay. Adu mekanik pun terjadi di dalam rumah tersebut. Ray yang sempat terluka akibat tembakan yang mengenai kakinya, dia mampu mengerahkan seluruh kemampuan yang ia miliki untuk mengajar anak buah Jay dan akhirnya Ray pun berhasil menyelamatkan keluarga Chris. Kembali ke kantor kepolisian. Di sana terlihat Chris yang masih mendapatkan serangan tembakan. Kemudian salah satu dari anak buah Jay memberitahu tempat pembuatan narkoci itu. Setelah diketahui ternyata tempat pembuatan narkoci itu dilakukan di dalam pabrik yang pertama kali Chris lihat. Di sana terlihat Jay yang berhasil menjebak Chris untuk jatuh ke dalam lubang jebakan yang telah dia siapkan sebelumnya. Dan Jay pun ikut terjatuh. Jay kemudian mendorong Chris hingga Chris keluar dari pabrik. Chris langsung melarikan diri ke dalam hutan. Jay yang melihat hal tersebut kemudian mengikutinya, hingga keduanya bertemu dan pertarungan di antara keduanya pun dimulai. Dengan tubuh besar dan kekar serta pengalaman bertarung yang mumpuni membuat Chris dengan mudah mengalahkan Jay dan pertarungan pun berakhir. Kasino pun akhirnya ditutup untuk selamanya. Kini kota kecil tersebut pun kembali menjadi aman dan damai. Sementara Chris dan Ray terus melanjutkan tugasnya untuk tetap mengabdi demi keamanan dan ketentraman di kota kelahiran mereka sendiri. Jay's got a casino in the pen. Running the Dan film pun selesai. Itu tadi rangkuman alur film Walking Tall. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Share juga ya ke rekan kalian. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video-video terbaru dari channel kami. Tetap santuy, jangan panik, and see you!